Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam kerajaan. Amin. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membaca dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat 29 dengan topik hari ini, kerajaan yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita memahami kerajaan tak tergoncangkan ini dan kita mengalaminya. Ibrani 12 ayat yang ke 25 sampai ayat 29. Ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, haleluya. Haleluya. Kerajaan yang tak tergoncangkan ini adalah kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu membuka mata, membuka wawasan lebih luas lagi, bahwa di dalam dunia ini saya bagi atas dua bagian besar. Dunia ini terdiri dari orang-orang yang di dalam Yesus dan yang di luar Yesus. Di dalam Yesus dan di luar Yesus. Kita tinggal di bumi yang sama. Kita berada di bumi yang sama, atmosfer yang sama, alam semesta yang sama, kosmos yang sama. Jadi kita berada pada satu alam yang sama. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam pembagian dua kelompok tadi, yaitu orang dalam Yesus dan orang di luar Yesus, di dalam Yesus, yang kelompok di dalam Yesus, masih terbagi dua lagi. Terbagi dua, yaitu mereka yang percaya Yesus atau mereka yang menerima Yesus tetapi tidak hidup dalam kerajaan Allah. Tidak hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu tidak berisi semua orang Kristen di dalamnya. Jadi kerajaan Allah adalah satu bagian tersendiri. Orang percaya Yesus, orang Kristen percaya Yesus, tetapi bisa saja ia tidak ada dalam kerajaan Allah. Ia tidak ada dalam kerajaan yang sudah disebutkan lagi, kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, dari ayat tadi Ibrani pasal 12 kita diberitahu bahwa seluruh alam jagat raya ini, jadi kalau kita perhatikan alam ini, saya bagi dari dimensinya, alam yang fisik ini, kemudian alam roh, dan ada sorga takhta Allah. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, dalam Alkitab kita dengar ada satu pernyataan Paulus bahwa dia pernah ada di langit tingkat ketiga. Jadi langit ini ada 3 tingkat, ya, 3 tingkat, bukan lebih dari 3 tingkat. Jadi langit yaitu atmosfer itu sendiri, di mana kita ada di dalamnya, dan ruang angkasa. Kemudian ada langit yang kedua itu alam roh. Di sana terdapat Firdaus, di sana terdapat Sheol, Hades, Tartarus. Itu tempat
di mana orang mati ada sekarang, belum langsung ke sorga takhta Allah. Karena langit tingkat ketiga adalah takhta Allah, di mana Allah bertakhta secara lokasi, ya. Jadi di dalam alam roh itu terdapat Firdaus atau dunia orang mati, tetapi dunia orang mati ada dua. Dunia orang mati bagi mereka yang akan masuk sorga itu namanya Firdaus, seperti salah satu penjahat di sebelah salib Yesus. Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah tempat sementara bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka ada di alam roh. Dan orang-orang mati di luar Tuhan juga ada di sana. Dan iblis juga ada di sana. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada pengelompokan tadi, himpunan orang yang di luar Tuhan dan himpunan orang yang di dalam Tuhan. Nah, himpunan yang ada di dalam Tuhan terbagi dua, yaitu orang-orang yang percaya Yesus tetapi tidak ada dalam kerajaan Allah, dan orang yang percaya Yesus tetapi ada di luar, ada di dalam kerajaan Allah. Ulangi, orang percaya Yesus yang ada di dalam kerajaan Allah dan orang percaya Yesus yang tidak dalam kerajaan Allah atau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saya fokus kepada orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Yang namanya alam, yang atmosfer tadi, yang namanya alam roh, semua itu, yang langit tingkat kedua dan atmosfer dan ruang angkasa ini, semua ini, alam fisik ini semua akan digoncang, ya, akan digoncang. Saya ingin saudara-saudara memahami bahwa ayat tadi mengatakan ungkapan satu kali lagi akan digoncang, bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Langit ini menunjuk kepada tempat beroperasinya iblis, yang satu saat nanti dia akan turun ke bumi dalam wujud antikris, karena dia sudah kehilangan tempat di sana, karena anak-anak kerajaan Allah telah bertumbuh menjadi dewasa dan menguasai, atau gereja menguasai alam roh, dan apa yang gereja ikat di bumi terikat di sorga, apa yang gereja lepaskan terlepas di sorga. Dan bagi gereja yang dewasa, gereja unusual, gereja the finishing generation ini akan menguasai, memerintah di alam roh. Nah, sekarang yang saya ingin fokus adalah bagaimana adanya sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini adalah kerajaan Allah. Nah, segala sesuatu akan tergoncang atau akan digoncang. Nah, alat penggoncangannya atau menggoncangnya menggunakan berbagai alat atau berbagai cara. Tetapi kalau kita lihat nanti pada ayat-ayat yang akan kita baca, segala sesuatu khususnya untuk orang Kristen yang saya tadi bagi dua, orang Kristen yang masuk dalam kerajaan Allah dan orang Kristen yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang Kristen yang anak-anak kerajaan Allah dan orang Kristen yang bukan anak kerajaan Allah. Akan ada beda, ya. Kenapa? Karena saya sudah mendapati bahwa di Alkitab, saya percaya juga kita sama setuju bahwa di Alkitab ada domba, ada kambing, ya. Ini ada domba, ada kambing. Kemudian ada gandum, ada lalang. Ada ikan yang baik dan ada ikan yang buruk. Ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis kurang bijaksana, ya. Kalau tidak mau dibilang bodoh, kita sebut saja gadis kurang bijaksana. Bangunan di atas batu dan ada bangunan di atas pasir. Ada bangunan material dari emas dan ada bangunan dari material dari jerami. Kemudian dewasa dan juga ada kanak-kanak. Jadi di dalam kerajaan Allah hanya ada orang-orang yang kualitas domba. Di dalam kerajaan Allah hanya ada orang yang kualitas gandum. Di dalam kerajaan Allah hanya ada orang-orang yang kualitas seperti perumpamaan Matius 13. Di sana saudara bisa baca lengkap Matius 13, Matius 25, saudara Matius 7, ya. Ada domba, ada kambing, ada gandum, ada lalang, ada ikan yang baik dan ada ikan yang buruk. Ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh.
bangunan di atas batu, dan juga ada bangunan di atas pasir. Bangunan yang material dari emas dan bangunan yang dari material jerami. Ada anak dewasa dan ada anak yang kanak-kanak, itu di Ibrani pasal 12. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, anak muda, anak-anak remaja, sudah pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa masalah yang kita hadapi, masalah yang sebenarnya bukanlah masalah itu. Masalah yang kita hadapi bukanlah terletak pada masalah itu, tetapi masalah yang sebenarnya adalah terletak pada tingkat kedewasaan kita, tingkat atau level kedewasaan kita. Kalau kita ada hidup dengan pola, walaupun kita percaya Yesus, tetapi kita mengikuti kerajaan dunia, maka masalah tidak dapat kita atasi. Tetapi kalau kita percaya Yesus sekaligus kita menjadi anggota kerajaan Allah, ya. Kalau ada yang bertanya, Pak Gembala, saya sudah percaya Yesus, apakah saya otomatis adalah anggota kerajaan Allah? Jawabannya, kalau mau melihat kerajaan Allah, cukup percaya. Cuma mau melihat, ya. Cuma mau melihat, cukup percaya. Tapi kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, harus lahir dari air dan roh, lahir dari air dan firman. Artinya, kalau kita masuk dalam kerajaan Allah ini, maka kita harus bersedia di cleansing, dibersihkan, dibentuk, ditegur, diajar oleh firman dan Roh Kudus. Tanpa itu kita hanya melihat. Jadi kita masuk kategori orang Kristen yang percaya Yesus, tetapi hanya melihat Yesusnya, tetapi tidak bisa masuk dalam sistem kerajaan Allah. Mari kita lihat dulu supaya kita bisa memahami, karena ini perlu kita makan, kita perlu taruh dalam roh kita. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yohanes 3 ayat 3, ayat itu mengatakan, Yesus menjawab, katanya, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir baru ini adalah waktu saudara percaya Yesus. Jadi waktu saudara percaya Yesus, saudara sudah lahir baru. Waktu saudara lahir baru, saudara bisa melihat kerajaan Allah, bisa melihat. Ini beda, saudara-saudara, melihat dan masuk, ya. Melihat dan masuk itu berbeda. Ketik di situ, melihat dan masuk berbeda, ya. Melihat kerajaan Allah dan masuk kerajaan Allah itu berbeda. Nah, ini yang merupakan pelajaran atau makanan yang makanan rohani yang baru, yang mungkin ada yang baru kali ini mendengar, bahwa kita harus naik level. Kita tidak hanya lahir baru percaya Yesus, tetapi kita harus tambah lagi langkah kita, bukan hanya melihat kerajaan Allah, tetapi kita bisa masuk. Sebab sebentar kita akan bicara tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, kerajaan tak tergoncangkan itu hanya bisa dialami oleh orang yang ada masuk ke dalamnya. Tapi kalau orang yang tidak masuk, dia tidak akan mengalami fasilitas kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu. Ayo kita maju, ya. Ayo kita bergerak lebih maju lagi. Ayat yang kelima dari Yohanes pasal 3. Ayat yang kelima Yohanes pasal 3. Jawab Yesus, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara, anak muda yang kekasih, saudara lihat ayat 3 dari Yohanes pasal 3. Ayat 3, katakan ayat 3. Ayat 3 dan ayat 5 itu adalah dua ayat yang beruntun tapi bertahap naik. Jadi yang pertama, melihat kerajaan Allah dengan cara percaya, lahir baru. Tapi kalau saudara pengen masuk ke dalam kerajaan Allah, ketik di situ, saya pengen masuk. Saya pengen masuk, saya ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ayat 5 jelas disampaikan di sana. Kembali Ibu Gembala baca ayat 5. Jawab ayat, Yesus, ya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya barang siapa tidak dilahirkan atau belum dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kabar baiknya adalah jemaat GBI Tiberias New Life selama ini sudah percaya Yesus, dan saudara sedang dibentuk, saudara sedang makan firman sebanyak-banyaknya, saudara sedang dibersihkan, saudara sedang di cleansing, atau saudara sedang dituntun. Jadi ada dua bagian atau dua pihak yang bekerja untuk membuat kita masuk dalam kerajaan Allah, yaitu firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara yang sudah memiliki rasa lapar dan haus akan firman, saudara yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, inilah satu tanda bahwa saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada seseorang, ada oknum orang Kristen hanya percaya Yesus tetapi tidak bersedia, katakan bersama saya, bersedia. Nah, bersedia ini adalah langkah selanjutnya untuk kita masuk dalam kerajaan Allah, yaitu kita dibersihkan, kita dilahirkan, atau kita diciptakan kembali, atau kita direproduksi, kita dibentuk kembali, kita dihasilkan kembali melalui firman dan roh. Melalui firman yang dari mulut Allah, sudah pasti ya, kita sudah belajar waktu lalu. Firman Kristus, katakan firman Kristus. Firman Kristus dan Roh Kudus, dua pekerjaan yang besar ini akan mengubah kita menjadi manusia yang seperti Kristus. Dan pada saat kita bersedia, katakan pada saat saya bersedia untuk lahir dari firman dan roh, maka saya bisa masuk, ya. Ulangi, pada saat saya bersedia, dibersihkan, dilahirkan kembali, diproses oleh firman dan Roh Kudus, pada saat itu saya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara-saudara mau masuk dalam kerajaan Allah, bilang amin. Amin. Saya masuk dalam kerajaan Allah. Saya masuk. Ketik di situ, saya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau mau melihat kerajaan Allah, ya itulah kerajaan yang tak tergoncangkan, bukan? Kalau mau melihat kerajaan yang tak tergoncangkan itu, banyak orang sampai sekarang tidak bisa melihat itu. Jadi tidak bisa memahami siapa Yesus, karena mereka menolak untuk percaya pada Yesus. Sulit sekali memang untuk percaya, sebab kalau bukan Roh Kudus, orang tidak bisa percaya Yesus. Nah, kalau saudara sudah percaya Yesus, ya puji Tuhan, sudah ya, sudah percaya, sudah lahir baru. Udah ulang-ulang saya ajarkan ini karena mungkin beberapa orang suka lupa atau tidak paham bahwa saya ini sudah lahir baru atau belum. Sudah sejak kapan? Sejak percaya Yesus. Dan sejak percaya Yesus saya lahir baru. Dan waktu saya lahir baru, sekarang saya melihat kerajaan Allah. Apa yang kita lihat? Yesus adalah kerajaan Allah itu. Dia adalah Allah. Dia adalah Raja. Yesus adalah Raja di kerajaan Allah. Kita sekarang sudah melihat. Nah, proses selanjutnya adalah kita masuk dalam kerajaan Allah. Tandanya kita masuk dalam kerajaan Allah karena ayat tadi bilang bahwa tidak seorang pun dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau ia tidak lahir dari air dan roh. Air itu adalah firman, roh itu adalah Roh Kudus. Jadi supaya kita masuk dalam kerajaan Allah, kita harus bersedia lahir dari firman dan Roh Kudus. Ketik di situ, saya bersedia lahir dari firman dan Roh Kudus. Saya bersedia lahir dari firman dan Roh Kudus. Pada saat kita bersedia, ya inilah satu fase yang baru, pada saat level yang baru, pada tingkatan yang baru. Pada saat ini saudara tidak akan bosan dengar firman. Amin. Pada saat saudara komitmen untuk masuk dalam kerajaan Allah,
saudara akan memberi diri untuk memberi makan roh saudara sebanyak-banyaknya. Saudara akan jadikan cari kerajaan Allah sebagai prioritas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ya, saudara belum mungkin agak susah mengerti, tapi terima saja di roh saudara. Pada saat saudara bersedia dilahirkan kembali, dilahirkan baru oleh firman dan roh, pada saat itu saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kenapa saya tekan ulang-ulang? Karena ini merupakan satu tahap yang cuma orang-orang tertentu, Haleluya. tidak semua manusia yang ada 7 miliar lebih memahaminya. Kalau kita dapat memahami hari ini, saudara, ini bukan kuat gagah kita, Amin. ini bukan karena kita pintar, tapi ini Haleluya. adalah kasih karunia. Amin. Jadi saudara, saya bisa Yes. melihat kerajaan Allah itu kasih karunia. Dan saya bisa masuk dalam kerajaan Allah, itu juga adalah kasih karunia. Yes, Haleluya. Jadi sekarang kita sudah ada di posisi yang baru. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, nah, saya kasih contoh kepada perumpamaan tentang domba dan kambing, ya. Domba dan kambing. Orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah karena wataknya dibersihkan oleh firman dan roh, dituntun oleh roh, diajar. Firman punya manfaat ada berapa? Ada 4. Firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ulangi, firman ada 4 gunanya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita coba baca lagi ini ya. Jadi sekarang kalau kita kaitkan, kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Kita akan tidak seperti kambing, tapi kita akan jadi seperti domba. Sebentar, nanti kalau kita cukup waktu kita bahas kerajaan tak tergoncangkan itu seperti apa. Yang pasti kita lihat dulu siapa-siapa yang bisa ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat yang ke-16. Ya, ini air atau firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, 1, firman bermanfaat, berfungsi, function of the word of God itu teaching, atau mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan apa yang salah. Ini firman yang cuma firman yang punya nilai etika tertinggi, nilai moral tertinggi dari semua kitab yang pernah ada, dari segala zaman, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama ini, menyatakan kesalahan. Alkitab, firman yang punya nilai tertinggi, standar yang tertinggi dalam hal apakah ini salah, apakah itu benar. Ketiga, Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu Saudara, keinginan daging kita tidak dapat diubah oleh komitmen pribadi tanpa firman. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sudah masuk karena bersedia dibentuk oleh firman dan roh, saudara akan jadi berubah seleranya, kesukaannya, sukacita saudara, dorongan untuk mendengarkan firman lebih kuat lagi. Itu akan berdampak pada kualitas kita. Kita akan jadi kualitas yang tadi domba dan kambing, kita akan jadi domba. Katakan amin. Amin. Kita akan jadi kualitas domba dalam hal karakter kita. Kita tidak akan Amin. seperti Haleluya. seekor kambing yang saudara kenal perbedaan domba dan kambing. Domba itu diam, memang diamnya tulus. Diam, betul-betul diam. Tunduk, betul-betul diam. Saya pernah tinggal di daerah yang banyak kambingnya. Orang bilang kalau kamu melihat kambing, apalagi kambing jantan sudah tunduk kepala, menunduk, itu lebih baik siap-siap lari. Karena itu kambing kalau menunduk, itu siap-siap menanduk. Berapa banyak orang Kristen, karena dia belum masuk dalam kerajaan Allah, maka dia tidak mengalami yang namanya cleansing, transformation, atau transform oleh firman dan roh. Saya ingin masih di sini,
sebelum saya jelaskan kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, kita pastikan dulu kita ada di dalam. Amin. Kita ada di dalam. Kalau seperti bahtera, kita pastikan kita ada di dalam bahtera. Sebab air bah akan datang melanda. Nah, kita pastikan dulu kita ada di dalam sistem kerajaan Allah. Nah, kapan kita masuk? Ketika kita bersedia dibentuk oleh firman. Kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersedia diajar oleh firman. Kita bersedia dinyatakan kesalahan kita. Kita bersedia diperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Kita bersedia dididik, dituntun pada kebenaran. Di situ kita sudah berpindah dari luar masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada saat kita bersedia, sekali lagi, ketika saya bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, itu adalah momen, itu adalah poin, itu adalah satu fase di mana saudara sekarang dengan bersedianya, dengan kita bersedia diproses, maka kita sudah beralih dari hanya melihat Yesus saja, hanya melihat kerajaan Allah, tapi sekarang kita masuk dalam area, wilayah, zona kerajaan Allah. Nanti dampaknya sebentar, kita akan mengalami yang namanya kalau dunia, alam roh, dunia fisik, ekonomi, kesehatan, negara-negara, sistem politik, semua digoncang dan tergoncang. Kita yang ada di dalam kerajaan Allah tidak akan mengalami goncangan. Goncangan akan ada, tapi kita tidak terdampak, ya. Tidak tergoncang oleh karena kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, saudara pengen masuk dalam kerajaan Allah, ketik amin. Katakan amin. Jadi waktu kita mau masuk dalam kerajaan Allah ini, inilah fase yang paling penting untuk kita pahami. Fase yang paling strategis untuk kita pahami sekarang. Nah, dampaknya kalau kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, maka kita tidak ada lagi yang namanya kebiasaan ogah-ogahan mendengar firman. Kita tidak lagi terbiasa mendengar firman sepintas lalu. Kita tidak terbiasa lagi mendengar firman yang hanya sekedar mendengar. Tapi kita akan naik level, kita akan berpindah pada satu kebiasaan yang baru, bahwa kita akan makan firman sebanyak-banyaknya. Karena manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Nah, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat kita masuk dalam kerajaan Allah ini, di saat itulah saudara-saudara, kita akan diproses oleh Tuhan, kita akan dibentuk oleh Tuhan, dan kita akan mengalami apa yang namanya pengalaman berada di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin tunjukkan sebelum lanjut bahwa kalau saudara tidak ada dalam kerajaan Allah, saudara akan tergoncang, akan mengalami goncangan. Kenapa? Mari saya tunjukkan. Kalau orang tidak ada dalam kerajaan Allah, dia akan mengalami dampak dari goncangan. Karena yang pertama, saudara lihat di 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini kerajaan dunia yang adalah kontra dari kerajaan Allah. Janganlah kau mengasihi dunia, karena dunia adalah lawan dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan terang, dan kerajaan dunia adalah kerajaan gelap. Ayat itu bilang, jangan engkau mengasihi dunia, ya. Lanjut. Jikalau orang mengasihi dunia, jika orang Kristen mengasihi, karena ini ayat ditujukan pada orang Kristen di 1 Yohanes pasal 2. Jika orang mengasihi dunia, terus jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu, ya. Kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Lanjut.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, Ya, ini perhatikan. Semua yang ada di dalam dunia. Saudara-saudara, semua yang ada di dalam dunia ini bukan soal bumi saja, tapi sistem yang di atas bumi ini. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem keuangan, sistem beragama, sistem kemasyarakatan, semua sistem berpikir, semua ayat itu bilang. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging Ya. dan keinginan mata, Ya. serta keangkuhan hidup, Ya. bukanlah berasal dari Bapa, Ya. melainkan dari dunia. Semua yang ada dalam dunia ini bukan berasal dari Bapa. Artinya berlawanan dengan kerajaan Allah. Yes. Berlawanan dengan kehendak Bapa. Amin. Semua yang ada dalam dunia. Jadi kalau saudara pilih dunia, saudara tidak bisa ada di kerajaan Bapa. Ya. Kalau saudara pilih kerajaan Bapa, saudara punya kerajaan ada di kerajaan Allah, saudara tidak akan ikuti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kita sekarang berbeda dunia, berbeda kerajaan. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat 17. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat ini sangat jelas bahwa dunia yang di dalamnya ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dengan sistem yang ada di dalamnya. Dan orang mengagungkan dunia ini dan menganggap bahwa dunia ini akan bertahan untuk selamanya. Saudara, sudah terbukti bahwa kerajaan-kerajaan yang pernah ada, ini adalah kontraproduksi dari kerajaan Allah. Kerajaan yang pernah ada, kerajaan Babel sudah runtuh. Kerajaan Medi Persia sudah runtuh dengan Raja Nebukadnezar yang terkenal. Raja Ahasveros, Kores. Kemudian kerajaan Yunani sudah runtuh dengan kaisar-kaisar yang terkenal dan Alexander Agung yang terkenal. Alexander the Great. Kerajaan Romawi, ya. Kerajaan Romawi sudah runtuh dengan kaisar-kaisarnya. Dan kemudian sekarang ada kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan yang terdiri dari kerajaan yang bercampur besi dan tanah, seperti patung yang dilihat oleh Daniel. Dan kemudian ada batu yang tidak oleh tangan manusia meluncur dari atas bukit dan menghancurkan patung Nebukadnezar itu, dan semuanya hancur menjadi debu. Kemudian batu itu menjadi sebuah bukit atau gunung yang besar. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kerajaan dunia yang bukan kerajaan Allah, satu saat semuanya akan tergoncang. Katakan bersama saya, tergoncang. Jadi dunia akan digoncang, tetapi bukan akan bertahan. Dunia ini akan, kata itu bilang, lenyap. Lenyap. Dunia, sistem keuangannya, sistem ekonomi, sistem keamanan politik, dan semua yang kita lihat hebat sekarang akan lenyap semuanya. Akan tidak ada lagi. Nah, apakah kita tidak lagi bekerja di dunia? Ini bukan persoalan itu. Saya cuma pengen beritahu bahwa dunia ini ini nasibnya dunia, destinasinya dunia, sedang menuju pada kehancuran, sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang, ayat itu bilang apa? Orang, ayat 17, Ibu Gembala, orang yang apa? Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, itu orang yang mana? Yang masuk dalam kerajaan Allah. Masih ingat Matius 7 ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah atau kehendak Bapa. Ayo kita lihat Matius 7 ayat 21. Bahwa dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang menuju pada kehancurannya sendiri. Bahkan dunia oleh unsur-unsurnya sendiri akan hancur. Saya bicara dunia dengan sistemnya dan bahkan dengan bumi dengan anasirnya. Sebentar kita baca, tapi kita ke Matius 7 ayat 21. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup selamanya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku.
Tuhan-Tuhan Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sama dengan 1 Yohanes 2 ayat 17. Yang melakukan kehendak Bapa, mereka akan hidup untuk selamanya. Mereka, maksud saya, akan hidup. Coba baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 17. Dengan Matius 7 ayat 21 itu sangat erat kaitannya. Bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa, mereka akan masuk dalam kerajaan Allah. Pada saat dunia hancur, mereka tetap apa? Ayat 17. 1 Yohanes 3 Dua. ayat 1 Yohanes 2 ayat 17. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selamanya. Inilah yang dimaksud dengan orang yang melakukan kehendak Allah, yaitu lewat dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus, mereka akan ada di dalam kerajaan Allah, dan di dalam kerajaan Allah inilah mereka akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pada waktu dunia dengan semua sistem, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang di dalamnya, itu ketika itu lenyap, ketika itu semua tergoncang, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu kehendak Bapa yang mana? Mereka yang rela bersedia untuk dibentuk dengan melalui firman, dibentuk melalui firman dan Roh Kudus, mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan pada waktu dunia ini digoncang, ayat Ibrani 12 tadi bilang, pada saat dunia ini Tuhan bilang digoncangkan, satu kali lagi akan digoncangkan, maka kita akan ada di satu kerajaan yang tak tergoncangkan karena kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kita bersedia dibentuk oleh firman dan roh. Ayat yang ke-27 Ibrani 12. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, Tuhan akan menggoncangkan semuanya supaya nanti nyata, supaya nanti terbukti akan ada satu yang tersisa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah sendiri. Kerajaan Allah ini yang tidak tergoncangkan inilah yang membuat saudara-saudara kita bergairah. Kita bukan hanya jadi orang Kristen percaya saja, tapi kita mau berubah dari kambing menjadi domba. Amin. Kita mau berubah dari lalang menjadi gandum. Walaupun ada orang bilang tidak mungkin lalang berubah jadi gandum. Ini cuma ilustrasi. Jadi kita pengandaian bisa juga digunakan dengan pengandaian yang lain sebagai analogi. Nah, dengan adanya kerajaan Allah yang tak tergoncangkan ini, maka kita bersedia rela dibentuk oleh firman dan Roh Kudus supaya kita dari 5 anak gadis yang bodoh diubah menjadi 5 gadis yang bijaksana. Katakan amin. Amin. Ketika kita bersedia dibentuk dengan firman dan Roh Kudus, Haleluya. maka bangunan-bangunan rohani kita yang tadinya dari jerami sekarang diubah. Amin. Amin. Jerami itu artinya mendengar firman ogah-ogahan, malas mendengar firman, tidak bergairah soal ibadah, tidak bersemangat soal Tuhan. Itu kalau datang api pencobaan akan hangus semuanya, akan dibakar dan sisa abu. Tetapi oleh karena kita dibentuk, kita bersedia, katakan bersedia. Ketika kita bersedia dibentuk oleh firman dan roh, maka kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Dan dari situ kita diubah dari kualitas jerami berubah menjadi kualitas batu permata, emas dan batu permata. Kualitas kita naik level. Katakan naik level. Haleluya. Supaya pada waktu goncangan itu datang, pada waktu goncangan itu tiba, pada waktu dunia ini seluruhnya digoncang, kita yang kualitas emas tidak akan tergoncang.
Amin. Kita yang kualitas domba tidak akan tergoncang. Amin. Haleluya. Kita yang kualitas bangunan dibangun di atas batu, ketika hujan, ketika angin, hujan, banjir datang, kita punya bangunan tetap kokoh. Haleluya. Ini pentingnya kita berada di dalam kerajaan Allah. Karena dengan di dalam kerajaan Allah kita masuk, artinya kita bersedia dibentuk oleh firman dan roh, maka kita otomatis sudah ada dalam bahtera. Amin. Katakan amin. Kita sudah masuk dalam bahtera, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, dan pada waktu bumi ini digoncang oleh air bah, kita aman di dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Pada waktu dunia ekonomi ini digoncang, saya percaya pada waktu seluruh tanah Mesir kena tulah, tanah Goshen tempat Israel tinggal tidak kena tulah. Yes. Haleluya. Haleluya. Pada saat kita menghadapi kenyataan, ada banyak kesulitan sedang terjadi di luar sana. Tapi kalau kita secara status roh, secara status rohani ada tinggal di kerajaan Allah, kita tidak akan takut. Kita tidak akan tergoncang iman kita. Kita tidak akan ragu-ragu dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyaksikan kekuatan Tuhan, perlindungan yang maha tinggi berlaku atas kita. Sehingga 1000, 10.000 kiri dan kanan, tetapi walaupun mereka rebah, dengan iman kita yang masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Ini perbedaan yang saya bilang di awal tadi. Orang Kristen terbagi dua. Orang yang di luar kerajaan Allah dan orang yang di dalam kerajaan Allah. Yang di luar kerajaan Allah hanya percaya Yesus, hanya bisa lihat Yesus, tahu siapa Yesus, tapi tidak ingin dibentuk, diproses, dibersihkan dengan firman dan roh. Karena dengan kita dibentuk, diproses dengan firman dan roh, Yohanes 3 ayat 5 tadi bilang, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, barang siapa tidak dibentuk kembali dari firman dan roh, ia tidak bisa masuk dalam bahtera, atau ia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ia tidak bisa masuk kepada kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Akhirnya pada saat bumi, dunia, sistem ekonomi digoncang, ia akan tergoncang, ikut tergoncang. Tetapi kita yang sudah di cleansing, sementara dibentuk oleh Tuhan, melalui firman dan Roh Kudus, melalui orang tua rohani saudara, di rumah Allah. Rumah Allah adalah hubungan antara saudara dan saya, di mana Tuhan hadir di sana. Ada nama Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada orangnya Tuhan, ada anak Tuhan, ada firman Tuhan. Disitulah yang disebut dengan rumah Allah. Kesempatan lain saya jelaskan ini. Tetapi yang inti adalah, kalau saudara ada di luar kerajaan Allah, kita tidak bisa berharap apa-apa, Bapak Ibu, ya. Kalau kita ada di luar kerajaan Allah, mungkin kita masuk surga kalau masih kita bertahan. Tapi kalau kita berhadapan dengan masalah, dan oleh masalah kita tergoncang dan sampai pada level, pada titik kita meninggalkan Yesus. Ada banyak orang tinggalkan Yesus karena beratnya masalah. Ada banyak orang tinggalkan Yesus karena tidak mampu bertahan. Ada banyak orang tinggalkan Yesus hanya karena dikecewakan oleh orang tua. Ada banyak orang Kristen yang tinggalkan Yesus hanya karena kecewa dengan pendeta. Ada orang bahkan pendeta tinggalkan Yesus hanya karena sesuatu yang diharap tidak dia dapatkan. Itu berarti kita masih ada di luar kerajaan Allah. Di luar kerajaan Allah, di sana ada ular biludak. Amin. Di luar kerajaan Allah, di sana ada singa yang mengaum. Di luar kerajaan Allah ada banjir bandang. Tetapi di dalam kerajaan Allah, saudara, ingat saya sedang tekan soal mari ada dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Mari pastikan selalu kita ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Caranya sederhana. Bersedia selalu dibentuk oleh firman dan roh. Amin. Bersedia apapun. Kadang firmannya datang dari gembala begitu keras. Ini bukan soal keras, tapi soal daripada kita binasa. Amin. Ini bukan soal firman keras, tetapi ini soal satu beban dari orang tua rohani untuk tidak lagi jemaat menghadapi atau tidak mengalami kekalahan. Amin. Untuk kita tidak dilibas oleh dunia, kita tidak dipermainkan oleh angin pengajaran, kita tidak ditipu oleh tipu daya setan, kita tidak dibohongi oleh filsafat-filsafat kosong. Tetapi firman ini datang yang menjadi konsumsi bagi kita untuk dapat merubah hidup kita,
merubah jalan hidup kita, merubah pola pikir kita, Amen. merubah mindset kita. Kita di cleansing di kerajaan Allah, Haleluya. kita dibersihkan di Amen. kerajaan Allah. Ketika kita ada bersedia seperti itu, saudara pasti aman. Amin. Amin. Saudara pasti aman. Nah, saya maju sedikit. Kalau Tuhan menggoncang, ya, kalau Tuhan menggoncang, Tuhan pakai apa? Kalau Tuhan menggoncang dunia ini, ya, Tuhan menggoncang dunia, bumi saja Tuhan goncang, ya, Tuhan goncang. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Kalau Tuhan goncang, Tuhan pakai apa? Tulis di komentar, saya tidak mau tergoncang. Atau saya tidak mau tergoncangkan. Digoncang mungkin, tapi tergoncangkan tidak. 2 Petrus 3 2 Petrus 3 ayat 9 dan yang 10. ke-9 dan 10. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ya. tetapi ia sabar Ia terhadap sabar. kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat Tetapi 10. hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan Ya. gemuruh yang dahsyat, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, Ya. dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup dalam pengertian. Betapa kita harus bersedia. Kita tidak bisa suci saleh karena kita punya usaha sendiri. Kita harus menyerah pada firman dan Roh Kudus. Firman yang menyatakan, yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Hanya firman dan Roh Kudus yang bisa membuat kita tadi betapa suci dan salehnya kita kalau kita menghadapi ketika Tuhan membersihkan dunia ini, ketika menggoncang dunia, Tuhan pakai unsur-unsur dan nyala api. Nyala api. Katakan nyala api. Nyala api. Saudara, hidup kita juga kalau mau digoncangkan, kerajaan dunia, kerajaan semuanya, semua akan digoncang pakai api, ya. Saudara sudah dibaptis air, ketik di situ, saya sudah dibaptis air. Sudah ya? Sudah dibaptis air. Kedua, saya sudah dibaptis roh. Sudahkah? Sudah dibaptis roh? Ya. Ya, sudah dibaptis roh. Oke. Haleluya. Tapi saudara jangan berhenti di situ. Baptisan ada 3, ya. Baptisan ada 3, siapa tahu ayatnya? Matius 3. Matius 3. Matius 3, Tuhan kalau dia mau goncang sesuatu, salah satunya dia pakai kalau dulu zaman dulu dia goncang pakai air, ya. Dia pakai air bah, tapi sekarang tidak lagi. Tuhan tidak pakai air. Tuhan sekarang menggoncang. Ibrani tadi sudah bilang, dia pakai Matius 3 ayat 11 dan 12. Ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku Ya. lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan Ya. dengan api. Jadi ada 3 baptisan. Saudara akan dibaptis, sudah dibaptis dengan air, ya. Saudara sudah dibaptis dengan roh, kepenuhan Roh Kudus pertama kali, itulah kebaptisan roh. Kepenuhan Roh Kudus pertama kali, kapan itu? Kalau sudah pernah terjadi, itulah baptisan Roh Kudus. Tapi jangan lupa ada satu lagi baptisan yang namanya baptisan api, ya. Baptisan api. Semua kita akan melewati api. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua, mau orang di luar kerajaan maupun yang di dalam kerajaan, apalagi orang di luar Tuhan. Masih ingat himpunan tadi? Ada 2 himpunan, orang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan. Oke, lupakan yang di luar Tuhan. Yang di dalam Tuhan ada terbagi 2. Orang dalam Tuhan yang ada dalam kerajaan Allah dan yang ada di luar kerajaan Allah. Nah, saudara, semua akan diuji oleh api, ya. Akan diuji oleh api. Ya, semua. Kita ayat 12. Ayat 12, alat Ya. alat penampi sudah di tangannya. Iya. Ia akan membersihkan tempat
pengirikan. Haleluya. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ibu Gembala tertawa karena suruh baca ayat 11 dan 12. Gembala sudah lama-lama ada bicara-bicara, dia setunggu-tunggu mau baca ayat 12, tempo apa katanya. Jadi dia kasih tanda, saya belum mengerti. Jadi ayat 12, saudara, akan ada baptisan api. Katakan baptisan api. Nah, kedua, saudara, ada gandum dan kemudian ada jerami, ya, ada jerami. Di ayat itu bahwa semua jerami akan dikumpul dan dibakar, ya. Semua kita akan melewati api, dan api ini adalah api pemurnian. Ya, api pemurnian. Saya, saudara-saudara, ajak saudara berpikir, kalau kualitas kita emas, kemudian ada orang kualitas jerami, kalau menghadapi api, siapa yang takut? Kalau kualitas jerami dengan kualitas emas ketemu api, kita yang kualitas emas, saya pakai kata kita, saya beriman kita harus kualitas emas, amin. Kualitas emas, kita tidak akan pernah takut terhadap api. Kenapa? Api ketika bertemu emas, emas itu tetap emas, maka bahkan makin dimurnikan. Amen. Semua sanga-sanga, semua hal-hal yang bukan emas akan keluar ketika pemanasan oleh api. Tapi saudara bayangkan kalau api ketemu jerami. Nah, orang yang ada di dalam kerajaan Allah adalah orang yang saya bilang tadi, kualitasnya dibangun bukan berdasarkan kualitas jerami. Dengar firman saja tidak mau yang sekedar menghibur telinga saja. Dengar firman bukan hanya untuk dengar firman berkat saja. Dengar firman bukan hanya untuk Tuhan kasih kekuatan saja. Tapi orang yang masuk dalam kerajaan Allah bersedia, ini sudah diulang-ulang ya, bersedia dibentuk, ya. Firman mengajar, amin. Amin. Firman menyatakan kesalahan. Yes. Para jerami ini paling tidak suka kalau dosanya diberitahu. Kelompok kaum jerami ini tidak suka kalau khotbahnya keras, khotbahnya menyikapkan dosa. Para kaum jerami ini tidak bersedia kalau ditegur keras. Mereka pengen dihibur terus, pengen didorong terus. Kapan mereka terbentuk? Tidak akan pernah. Mereka akan tetap pada kualitas jerami. Nah, ketika penggoncangan itu datang, bumi saja dengan segala anasir itu akan terbakar oleh anasir, unsur-unsur yang akan membakar bumi. Pusat bumi itu, pusat bumi, inti bumi itu panasnya setara dengan panas matahari, panas dari bola matahari. Bayangkan kalau dari dalam yang lahar-laharnya bisa keluar lewat gunung-gunung dengan gempa dan pecahan gunung vulkanologi, dia begitu panas, lahar itu masih merah sampai di permukaan bumi. Dengan anasir itu, kalau panas itu bertemu dengan unsur uranium yang ada di perut bumi dan dia meledak, sudah bayangkan apa lagi yang sisa dengan bumi kita yang kita dibanggakan oleh sebagian orang. Jadi semua akan terproses oleh api, bukan hanya di dunia fisik, tetapi di dunia iman akan terproses. Amen. Penggoncangan itu akan terproses, berproses, akan terjadi melalui api. Saudara masih ingat ayat tadi mengatakan, Ibrani 12 ayat 29 ya. Ibu Gembala ini memang pembaca yang luar biasa. Ibrani 12 ayat 29. Ayat yang ke-29 ya. Firman Tuhan. Jadi, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api yang datang bagi orang yang sudah di-cleansing, bagi orang yang sudah bersedia dibentuk oleh firman dan roh, kualitasnya sudah berubah dari jerami kepada kualitas emas, tidak takut lagi terhadap goncangan. Amin. Amin. Haleluya. Orang-orang yang kualitasnya emas, bahkan batu permata, sudah melalui proses
Oh, saudara-saudara, dengar firman yang keras itu tidak mudah. Dengar firman yang lama itu tidak mudah. Selalu mendengar firman itu tidak mudah. Sebab daging kita pengen tidur, pengen santai, pengen makan, pengen jalan-jalan, pengen plesir, pengen tamasya. Tapi roh kita pengen makan. Tidak mudah kalau kita bisa dengar firman setiap Rabu gereja kita, setiap Sabtu, setiap Minggu. Saya masih maklum, ada jemaat yang nonton sedikit, dia tutup, dia bermain game, atau dia buka sedikit, dia balik lagi. Sebelum ibadah ditutup, dia balik lagi. Karena memang ini satu proses masa seleksi, ya. Anak-anak yang akurat akan makin akurat. Yang tidak akurat akan menjadi akurat. Yang tidak mau akurat akan dipaksa untuk jadi akurat. Amen. Jadi ini adalah proses. Saya akan membuat suatu suasana kondusif agar kita mudah untuk jadi akurat. Kita berubah, saudara-saudara. Kita setelah dibentuk oleh firman dan roh, kita punya minat berubah, ya. Kita punya selera berubah. Amen. Kalau orang pengen santai, kita pengen baca firman misalnya. Dan ini akan berguna karena satu saat ketika masa penggoncangan itu tiba, kita sudah bertumbuh menjadi kualitas emas. Amen. Kita sudah menjadi bangunan yang dibangun di atas batu, bukan bangunan di atas pasir. Amen. Sehingga apapun proses yang penggoncangan itu datang, baik melalui api, melalui hujan, melalui badai angin, melalui banjir, rumah kita ini dalam analogi Matius 7, 24, 25, 26, 27, kita seperti rumah yang dibangun kokoh di atas batu. Penggoncangan itu datang, tetapi orang-orang yang dibangun di atas batu karang yang teguh tidak tergoncangkan. Amen. Penggoncangan itu bisa datang. Allah adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan itu menakutkan bagi yang kualitas jerami. Tetapi tidak menakutkan, bahkan membawa pengharapan kemuliaan bagi emas yang masuk dalam api. Dia lebih mulia. Dia punya karatnya lebih tinggi lagi, ya. Lebih murni lagi. Amen. Dan lebih murni, lebih mahal lagi. Nah, saudara-saudara, kalau saudara pengen masuk dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan dengan semua fasilitas-fasilitasnya, fasilitas dari kerajaan Allah itu Mazmur 91. Mazmur 91 adalah fasilitas kerajaan Allah, salah satu fasilitas kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Fasilitas yang lain ada sekian banyak, tapi saya tekan di sini. Mari kita pastikan kita ada di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Itu. Nah, karena semua tanpa kecuali dunia sedang lenyap, ya. Bumi akan hancur dengan unsur-unsurnya. Ibrani, saudara, Wahyu 12, iblis akan dicampakkan, dikalahkan, jatuh ke bumi. Dalam arti pada saat sebelum dia masuk dalam penghukuman kekal, dia akan dicampakkan di alam roh yang selama ini dia berkuasa. Dia akan dicampakkan. Makanya dia akan datang seperti wujud antikris karena dia sudah kalah di alam roh. Dia mau cari orang-orang di alam real, alam nyata ini. Tapi walaupun dia datang, kita yang kualitas emas. Kenapa? Karena sudah masuk dalam kerajaan Allah. Dengan cara apa? Bersedia dibentuk dengan firman, melalui firman dan roh. Kita tidak akan tergoncang oleh zaman masa sukar. Masa sukar 2 Timotius 3 ayat 1 akan datang. Tapi bagi kita tidak akan lagi menakutkan. Amin. Bagi kita yang ada dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, tidak akan lagi terdampak, ya. Tidak ada impact pada kita. Tidak ada dampak pada kita. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ya. Pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, sampai manusia situ. Sampai situ saja. Pada hari-hari terakhir. Sekarang kita dari sejak Roh Kudus turun hari Pentakosta sampai sekarang itu sudah zaman akhir. Nah, kita sekarang ada di zaman akhir, bagian akhir. Zaman akhir di ujung akhir dari akhir. Jadi orang akhir ini. Nah, di zaman ini masa sukar akan datang. Tapi masa sukar di Yesaya pasal 2 tidak usah ke sana. Masa sukar di zaman sekarang itu akan bermuara pada dua tujuan yang berbeda. Bagi orang yang di kerajaan Allah, masa sukar akan membuat kita makin cemerlang. Tapi orang yang di luar memilih tidak masuk dalam kerajaan Allah karena tidak bersedia
dibentuk oleh firman dan roh, mereka akan kebingungan karena akan jadi seperti lalang yang akan dibakar, seperti kambing domba. Domba, saudara, akan masuk bersama tuannya dan kambing akan mendapat ratap dan kertak gigi. 10 perempuan, 5 gadis, yang 5 masuk dalam pesta, yang 5 masuk dalam ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi ini adalah kesukaran di masa goncangan yang namanya masa sukar. Di saat-saat ini, saudara, saya rindu memastikan jemaat di mana saya jadi orang tua rohani, pastikan dirimu ada masuk di dalam kerajaan Allah. Amin. Kerajaan mana? Kerajaan Haleluya. yang tak tergoncangkan. Caranya, jangan bosan dengar firman. Yes. Jangan bosan ditegur. Ya, Jangan ya. bosan dibentuk. Yes. Jangan bosan diajar firman. Amin, amin. Jangan bosan, jangan capek untuk dikasih tahu firman. Ya. Jadikanlah firman jadi kesukaanmu. Firman ini menjadi makanan rohmu. Haleluya. Maka engkau sudah sekarang dipastikan sudah ada dalam kerajaan Allah. Badai boleh datang, banjir boleh datang, bahkan air bah boleh datang. Tapi kita ada dalam bahtera kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.